Okay. Fast. Halo guys, balik lagi di Playlist Film di channel Ipan Padilla. Kali ini aku akan membahas sebuah film tentang dunia yang berakhir dan menyisakan seorang guru cantik dengan muridnya. Tapi sebelum itu, like dan komentar agar aku dapat masukan dari kalian. Dan langsung saja kita ke alurnya. Berlatar di Catalunya, Spanyol, berita tentang datangnya badai matahari telah membuat banyak orang menjadi khawatir. Fenomena yang diramalkan bakal berlangsung dalam waktu dekat itu ternyata berbeda dengan badai matahari yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, di mana kali ini badai matahari yang sangat dahsyat berpotensi untuk merusak tanaman, kehidupan di bumi, dan seisinya. Saking hebatnya, sejumlah satelit yang mengudara mengitari bumi pun dilaporkan telah rusak akibat radiasi dari badai matahari yang akan muncul. Kondisi inilah yang membuat saluran komunikasi menjadi sulit dilakukan di sana. Namun ternyata berita yang menghebohkan itu tak selalu diartikan oleh semua orang. Beberapa di antaranya bahkan meyakini jika fenomena yang akan terjadi nanti bukanlah badai matahari biasa, melainkan kedatangan dari makhluk luar angkasa yang mungkin saja akan merusak kehidupan di bumi. Pemikiran itulah yang agaknya telah diyakini oleh beberapa orang, termasuk orang-orang yang ada di sekitar bidak. Bocah laki-laki yang polos itu hanya bisa terdiam mendengar pendapat orang-orang yang berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh radio. Lain halnya dengan Alba, gadis desa yang tinggal ratusan kilometer dari Barcelona itu hanya bisa menantikan kebenaran dari berita yang telah didengarnya. Meski tak sepenuhnya percaya pada berita tersebut, namun Alba yang notabene hanyalah gadis kampung mencoba untuk tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia yang biasa membuat vlog tentang kehidupan di desa, kali ini ingin membuat konten yang berbeda dari sebelumnya, di mana dalam konten tersebut dirinya ingin mengabadikan kegiatan yang dilakukan oleh sang ayah saat bekerja. Terlebih lagi, sang ayah juga diketahui tengah menjalani studi tentang perubahan iklim yang sangat sesuai dengan kondisi bumi saat ini. Di sebuah gua tempat penelitian ayahnya, Alba mulai merekam kegiatan yang dilakukan oleh pria tersebut. Menariknya, meski Alba tak begitu peduli dengan resiko kehancuran bumi yang akan terjadi akibat badai matahari, ia tetap meminta nasihat kepada sang ayah. Seandainya itu adalah akhir dari peradaban manusia di bumi. Dengan sangat bijak, ayah Alba menuturkan bahwa seandainya manusia berlaku baik pada bumi selama ini, maka bumi pun akan memberikan timbal baik yang sama dengan kehidupan manusia. Keesokan harinya, Alba pergi mendatangi pasar, tempatnya berbelanja seperti biasa dalam kesehariannya. Alba ternyata tidak hanya mengisi waktunya dengan membuat video vlog saja. Ia juga diketahui merupakan seorang guru yang kebetulan juga mengajar bahasa Inggris untuk didak. Ibu didak juga yang merupakan penjual di pasar sempat menjalani obrolan dengan Alba terkait perkembangan bahasa Inggris anaknya itu. Namun, hal itu tak berlangsung lama karena kemudian datang beberapa remaja laki-laki lainnya yang mengolok-ngolok didak dengan rasis. Nampaknya perlakuan rasis masih kerap terjadi di antara kalangan remaja di sana, guys. Terlebih lagi, Didak juga terlahir di keluarga kulit hitam yang membuat ia kerap kali dibully oleh teman-temannya. Saat pulang ke rumah, Alba yang saat itu baru saja tiba malah mendapati sang ayah yang telah bersiap pergi ke Barcelona. Meski terasa berat bagi Alba, namun ayahnya menghibur dengan mengatakan jika dirinya akan kembali pulang esok hari. Dalam momen tersebut, turut terdengar juga siaran radio yang melaporkan tentang ancaman musnahnya ekosistem lebah di California. Bahkan menurut penelitian disebutkan juga bahwa lebah merupakan indikator keberlangsungan hidup manusia. Atau dengan kata lain, semakin berkurangnya lebah, maka bukan tidak mungkin bila berlangsung hidup manusia pun akan turut terancam menjadi musnah. Sementara itu, ketiga remaja yang sempat mengolok-ngolok Didak ternyata kini malah sedang membuli habis-habisan bocah kecil tersebut. Agaknya, mereka memang masih belum puas dengan ejekan yang dilontarkan di pasar sebelumnya. Namun kali ini, aksi bully mereka tak hanya dilakukan secara verbal saja. Bahkan ketiga remaja nakal itu sampai tega menceburkan Didak ke dalam danau. Dari kejauhan, Alba yang kebetulan tengah melintas sempat mencoba untuk melerai aksi perundungan yang dilakukan oleh kawan remaja nakal itu. Terlebih, ia juga tahu bahwa Didak sama sekali tidak bisa berenang. Didak dengan tubuh kecilnya kini mulai tenggelam ke dasar danau.
Tak tega dengan apa yang dialami oleh Didak, Alba pun dengan cepat langsung menceburkan diri ke dalam danau dan berharap agar ia bisa menolong muridnya itu. Dengan sekuat tenaga, Alba berusaha menyelam sedalam mungkin untuk meraih tubuh Didak. Bersama dengan kilatan petir yang terus menyambar di atas permukaan, pemandangan bawah air kini tak lagi gelap seperti biasanya, dikarenakan di luar sana ternyata tengah terjadi badai matahari yang sangat begitu dahsyat. Tanpa memperdulikan lingkungan di sekitarnya, Alba yang telah berhasil meraih tubuh mungil Didak lalu dengan cepat membawa kembali ke permukaan. Betapa bahagianya Alba karena ternyata muridnya itu akhirnya berhasil ia selamatkan. Didak kini telah tersadar setelah melalui momen yang mengancam nyawanya. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena kini mereka baru menyadari kehancuran yang telah terjadi di sekitarnya. Pemandangan memilukan tepat di hadapan Alba dan Didak. Suhu panas di permukaan bumi ternyata telah menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di sana. Kendaraan yang ada di jalanan pun hancur bersamaan dengan mayat penumpang yang telah hangus akibat fenomena alam tadi. Menyadari akan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, Didak seketika teringat dengan ibunya yang sebelumnya berada di rumah sendirian. Ia pun tanpa pikir panjang langsung beranjak pergi menuju ke rumahnya. Namun sialan bagi Didak, harapan untuk bisa bertemu dengan sang ibu kini telah sirna. Sosok yang telah melahirkan dan membesarkan dirinya itu telah ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam upaya untuk berlindung, Alba membawa Didak menuju ke gua yang selama ini menjadi tempat penelitian ayahnya. Cuaca yang seketika berubah drastis menjadi sangat dingin, telah membuat keduanya merasa sedikit nyaman dengan tetap berada di dalam gua. Di tempat itulah Alba dan Didak sama-sama meratapi nasibnya yang harus melalui bencana super dahsyat tersebut. Hari pun berganti dan kini mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Alba yang ada di pedesaan. Tak seperti yang menimpa rumah Didak, tempat tinggal Alba justru terlihat lebih baik. Meski beberapa bagian juga ada yang rusak. Sialnya, badai matahari ternyata tak hanya sekedar menghancurkan bangunan saja, akan tetapi sejumlah fasilitas juga turut hancur oleh fenomena tersebut. Didak tak lagi bisa menemukan sinyal untuk mendengarkan siaran radio, sama halnya dengan Alba yang juga tak bisa mendapatkan akses jaringan di ponselnya. Kendati demikian, Alba setidaknya masih berusaha karena ternyata charger tenaga surya miliknya masih bisa digunakan. Setidaknya dengan perangkat itulah ia bisa mengisi daya ponsel miliknya untuk sementara waktu. Tak berhenti sampai di situ, mereka pun kembali melakukan perjalanan menuju ke pusat kota. Namun bukannya keramaian yang mereka jumpai, akan tetapi lagi-lagi Alba dan Didak mendapati pemandangan yang tak kalah memilukan. Kehancuran ada di mana-mana beserta dengan banyak mayat yang tergeletak begitu saja. Menyadari perjalanan tak bisa diteruskan hanya dengan berjalan kaki, Alba lalu berinisiatif untuk menggunakan motor yang terbengkalai di sana. Namun alih-alih membantu gurunya dengan mendorong motor tersebut, Didak malah tak sengaja membuat Alba menjadi terjatuh. Alhasil, gadis itu pun mendapatkan luka goresan besi di perutnya. Tanpa mereka sadari, luka akibat terjatuh tadi ternyata bukan sekedar luka gores yang bisa dengan cepat pulih dengan sendirinya. Didak yang tak tega melihat kondisi Alba lantas memberinya kompres sebagaimana yang bisa dilakukan oleh mendiang ibunya. Bahkan bocah kecil itu sampai berjanji akan melakukan apa saja agar Alba bisa kembali pulih. Menyadari adanya luka infeksi di perutnya, Alba lalu terlintas akan obat antibiotik yang diyakini bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut. Mendengar hal itu, Didak yang tak ingin hal buruk menimpa Alba lalu tanpa pikir panjang langsung berlari menuju pusat kota dengan harapan agar ia bisa pulang dengan membawa antibiotik untuk gurunya itu. Meski harus melewati jalanan yang gelap dan sepi, Didak akhirnya berhasil mendapatkan antibiotik itu, guys. Sebagaimana yang sempat disebutkan oleh Alba sebelumnya. Dengan sepengetahuan yang minim tentang penggunaan obat, Didak dengan nekat menyuntikkan antibiotik itu ke lengan Alba, sembari terus berharap agar gurunya itu bisa segera sadar dan pulih dari sakitnya. Dan keesokan harinya, Didak yang telah bosan sendirian lalu berinisiatif untuk kembali mengunjungi rumah lamanya.
Di tempat itulah ia mengenang lagi memori lamanya bersama mendiang sang ibu, sembari memandangi kondisi rumah yang telah hancur. Tak hanya itu saja, Didak juga mengunjungi bengkel yang dulu bisa disinggahinya, termasuk melihat-lihat kondisi traktor yang biasa menjadi tempatnya bermain. Di hari berikutnya, apa yang telah diharapkan oleh Didak pun akhirnya terwujud. Alba secara ajaib bisa pulih dari sakitnya setelah mendapatkan suntikan antibiotik semalam. Bahkan tak hanya pulih dari sakitnya saja, luka gores yang sebelumnya sempat menganga malah sekarang sudah tertutup dan kering. Dengan kondisi tersebut, Alba dan Didak pun akhirnya bisa tersenyum lega. Walaupun sudah sembuh dari sakitnya, tidak serta-merta membuat Alba bisa hidup leluasa karena bagaimanapun juga persediaan makanan di rumahnya kini semakin menipis cuy. Atas alasan itulah Alba mulai berpikir untuk pergi ke Barcelona menyusul sang ayah atau setidaknya demi mencari harapan hidup baru yang lebih baik. Keesokan harinya, Didak yang baru saja terbangun seketika langsung dibuat panik oleh adanya bercak darah yang ada di ranjang itu. Ditambah lagi dengan tidak adanya Alba di sampingnya. Sontak saja bocah laki-laki itu pun langsung bergegas keluar rumah untuk mencari keberadaan Alba. Namun tampaknya bekas darah yang ada di ranjang tadi bukanlah berasal dari luka tubuh Alba, melainkan darah tersebut hanyalah siklus menstruasi biasa yang dialami oleh Alba, seperti wanita dewasa pada umumnya. Meski telah dijelaskan sedikit oleh Alba mengenai darah tadi, namun agaknya kekhawatiran Didak pada kondisi Alba masih terus membekas di benaknya. Dia yang masih terlalu kecil jelas tak paham mengenai sistem reproduksi. Yang ia tahu hanyalah Alba sebagai satu-satunya sosok yang menemaninya saat ini. Dan ia benar-benar tak ingin kehilangan wanita tersebut. Alasan inilah yang juga telah mendorong Didak untuk menggunakan senapan yang ia temukan di dalam mobil polisi. Tujuannya sudah pasti adalah demi melindungi Alba dari bahaya. Hari demi hari pun berlalu. Alba dan Didak terus menjalani kehidupannya hanya berdua saja. Berbekal buku catatan milik sang ayah, Alba menjadikannya sebagai panduan untuk bertahan hidup. Mulai dari berkebun, berburu, hingga semua pengetahuan tentang alam yang telah disusun rapi dalam buku tersebut. Meski sempat ragu akan kemungkinan musnahnya peradaban manusia, namun berkat lingkungan yang subur dengan tanaman dan binatang yang tumbuh, kini Alba mulai meyakini akan adanya manusia lain yang mungkin saja masih bisa bertahan hidup di luar sana, sama seperti dirinya dan juga Didak. Kebiasaan Alba dalam membuat vlog juga masih terus dilakukan. Kamera ponsel seakan-akan telah menjadi catatan diari miliknya yang akan terus ia gunakan untuk mengabadikan kesehariannya cuy. Hubungan yang awalnya hanya sekedar guru dan murid, perlahan telah membuat Alba dan Didak merasa seperti keluarga sendiri. Namun perasaan itu perlahan sirna guys. Didak yang dulunya hanya bocah kecil biasa, kini telah beranjak dewasa. Badannya semakin besar, suaranya makin berat, dan ototnya terus berkembang. Perlahan hal ini telah membuat Didak menjadi begitu menarik untuk Alba. Sama halnya dengan Didak, hormon dalam tubuh dewasanya juga telah mendorongnya untuk tertarik pada lawan jenis. Tak lain dan tak bukan adalah Alba. Wanita yang dulunya sama sekali tak menarik untuk Didak, kini seakan menjelma menjadi wanita yang begitu memukau di matanya. Apalagi di saat ini tidak ada lagi manusia yang tersisa. Meski sama-sama malu untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing, namun bahasa tubuh keduanya seakan-akan mampu menjelaskan bagaimana tertarikan di antara mereka. Dan di suatu malam, hujan disertai badai membuat suasana di sekitar rumah Alba menjadi mencekam. Kondisi itulah yang membuat kebun mereka menjadi rusak dan tak ada lagi tanaman yang bisa diharapkan. Keesokan harinya, mereka sepakat untuk pergi meninggalkan tempat itu dan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Didak akhirnya nekat mengoperasikan traktor dari bengkel masa kecilnya. Dengan traktor itulah ia lalu mengajak Alba untuk berpetualang dan mencari rumah yang baru. Namun sesuai dugaan, tak ada satupun manusia yang tersisa sepanjang perjalanan mereka.
Barcelona saat ini hanyalah menjadi kota tertinggal, menyisakan bangunan-bangunan yang telah hancur, kendaraan yang berbengkalai, serta sisa mayat manusia yang tinggal tulang belulang. Pemandangan serupa juga turut mereka dapati di Stadion Camp Nou. Markas dari tim raksasa Eropa itu bahkan kini hanya menyisakan sebagian tribun yang hancur dengan tanah lapang tanpa rumput di atasnya. Malam hari pun tiba. Alba dan Didak yang terjebak hujan akhirnya memutuskan untuk melalui waktu mereka dengan bermalam di stadion itu. Di momen inilah keduanya mulai tak malu lagi untuk mengungkapkan perasaan masing-masing. Meski tak terungkap secara verbal, namun dari bahasa tubuh yang terus berlanjut dengan hubungan yang lebih intim, maka secara tak langsung perasaan keduanya kini telah melebur menjadi satu. Alba dan Didak sekarang telah memiliki tujuan yang sama, yaitu meneruskan keturunan dan melanjutkan peradaban manusia di bumi ini. Dengan tujuan hidup yang sama, Alba dan juga Didak lalu memutuskan untuk membangun rumah sederhana di tepi laut. Hubungan yang semakin mesra di antara mereka akhirnya juga membuat keduanya kini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kai. Di hari yang berbeda, Alba yang kala itu tengah menyusui Kai tiba-tiba teralihkan perhatiannya oleh kemunculan sebuah kapal di pantai. Dia yang selama ini selalu mencari keberadaan manusia lainnya, seolah mendapati kabar gembira dengan munculnya kapal tersebut. Dan seorang pria tua nampak terdampar di pinggir pantai. Melihat pemandangan tersebut, Alba lalu menolong si pria tua dengan mengobati lukanya hingga siuman. Namun berbeda nih dengan Didak, yang telah nyaman membangun keluarga kecilnya malah kini merasa terusik dengan kemunculan pria tersebut. Terlebih, Alba juga sempat menawari si pria tua itu untuk menginap di rumahnya. Dalam kesehariannya, pria tua yang baik itu juga sempat memberikan madu kepada Alba. Ia berdalih bahwa madu yang dibawanya merupakan madu yang terbaik. Dan tidak ada tempat manapun di dunia ini yang masih menyisakan lebah kecuali dari tempatnya berasal. Namun sayangnya, ia yang terus berkelana justru tak mengetahui nama tempat atau lokasi yang sempat disinggahinya itu. Didak yang merasa cemburu melihat keakraban Alba dan si pria tua, ia lalu memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa kapal milik si pria tua telah selesai dan siap untuk kembali berlayar. Mendengar hal tersebut, pria tua yang sadar keberadaannya hanya akan merusak hubungan antara Alba dan Didak, lalu memutuskan untuk kembali berpetualang menggunakan kapalnya. Namun alih-alih ingin memberikan ucapan terima kasih, pria tua itu malah mengajak Alba dan juga Didak untuk berpesta di kapalnya. Setidaknya, dengan cara itulah ia bisa memberikan kesan yang baik sebelum kepergiannya. Mendapat ajakan tersebut, Alba yang sangat ramah sontak menerima undangan dari si pria tua. Lain halnya dengan Didak, ia justru terkesan enggan meski pada akhirnya hanya bisa menuruti permintaan istrinya itu. Di atas kapal, Alba, Didak, Kai dan juga si pria tua melalui malam mereka dengan bersenang-senang. Tanpa terasa pagi pun tiba. Didak yang baru saja terbangun langsung dibuat panik, tak karuan. Bukan hanya karena posisi kapal yang sudah berada jauh di tengah laut, tapi karena juga tak ada lagi Alba dan Kai di sampingnya. Si pria tua itu tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Didak hingga membuatnya tercebur ke lautan. Sementara itu, Alba yang baru saja keluar dari dek dan mendapati suaminya tengah tercebur ke laut, langsung dengan cepat menceburkan dirinya dan menolong Didak. Entah apa yang ada di benak si pria tua itu. Ia yang agaknya telah merencanakan aksi jahat itu malah kini meninggalkan Alba dan juga Didak di tengah laut lepas. Parahnya lagi, pria tua yang gak tahu diri itu juga ternyata turut membawa Kai berlayar bersamanya. Ngapain anjir, bocah ngeribetin doang bocah anjir. Sejak saat itulah Alba dan juga Didak menaruh dendam besar kepada si pria tua. Meski tak memiliki pengalaman berlayar, namun dengan tekad yang kuat mereka pun mulai mempersiapkan segalanya, termasuk memperbaiki kapal yang terbengkalai untuk mencari si pria tua itu dan membawa Kai pulang. Anjay, kayak One Piece.
Tak hanya itu, Alba dan juga Didak terus mencari tempat asal dari si pria tua melalui berbagai referensi dari dalam buku. Hingga kemudian, pencarian pun mengerucut pada suatu pulau bernama Menorca. Pulau yang diketahui menjadi penghasil madu sebagaimana ciri-ciri yang sempat diutarakan oleh pria tua itu tempo lalu. Pelayaran yang mereka lakukan pun mulai membuahkan hasil. Lebah yang terbilang langka kini mulai bisa terlihat. Bahkan Alba dan Didak juga berhasil menemukan kapal milik si pria tua di sekitaran Pulau Menorca. Berbekal naluri seorang ibu dan juga ide dari sang sutradara, akhirnya Alba menemukan sebuah bangunan yang diyakini menjadi tempat si pria tua itu menculik Kai. Dan benar saja, mereka melihat si pria tua itu yang hendak mencari madu bersamaan dengan terdengarnya suara tangisan Kai dari dalam bangunan tersebut. Ini lagi masalah kayak gini dan malah nyolong bayi atau nyulik bayi. Apa fungsinya gitu? Tanpa pikir panjang, mereka pun mulai berbagi tugas. Alba mencari keberadaan Kai, sementara Didak mengawasi si pria tua itu menggunakan senapannya. Kenapa enggak yang diculik Alba aja, kan bermanfaat? Ini bocah bayi diculik. Namun sialnya, Kai ternyata tidak hanya disekap dalam sebuah ruangan, melainkan bayi mungil itu juga turut dikurung dalam kerangkeng besi layaknya seekor binatang coy. Parahnya lagi, kerangkeng besi yang mengurung Kai ternyata juga dikunci dengan sejumlah gembok. Alhasil, Alba yang kesulitan untuk membukanya akhirnya kembali menghampiri Didak dan berniat untuk menukar posisi dengannya. Di mana Alba akan mengawasi si pria tua dari kejauhan, sementara Didak berusaha membebaskan Kai dari kerangkeng besi. Namun siapa sangka nih guys, Alba yang sempat lengah dalam mengawasi si pria tua malah kini kehilangan targetnya. Pria tua tersebut secara mengejutkan muncul dari balik tembok dan langsung menangkap Alba. Didak yang kembali untuk mengecek kondisi Alba malah harus tertunduk karena ditodong oleh senapannya sendiri. Kocak. Alhasil, Alba dan Didak kini menjadi tawanan dari si pria tua. Aduh, dalam kondisi terikat itulah Alba dan juga Didak kini hanya bisa pasrah sembari terus mendengarkan tangisan Kai dari kejauhan. Alba yang tak tega dengan kondisi Kai lalu memohon pada si pria tua untuk melepaskannya. Ia berdalih saat ini Kai sedang membutuhkan asupan ASI dari dirinya. Mendengar permintaan tersebut, pria tua yang berasa iba lalu melepaskan Alba untuk menyusui Kai. Lagi ngapain nyulik bayi di kondisi lagi kayak gini? Astaga. Ternyata yang dilakukan Alba hanyalah tipuan semata. Ia tak hanya sekedar menyusui Kai. Lagian ya, kalau dia kan misalkan iba sama tuh bayi, kenapa diculik gitu loh? Kenapa dikerangkeng? Kalau masih punya iba ya jangan diculik. Ternyata yang dilakukan Alba hanyalah tipuan semata. Ia tak hanya sekedar menyusui Kai, tetapi juga membawa kabur bayinya itu. Ternyata yang dilakukan Alba hanyalah tipuan semata. Ia tak hanya sekedar menyusui Kai, tapi juga menyusui aku. Maksudnya membawa kabur bayinya itu. Merasa dibohongi, si pria tua lalu dengan cepat berusaha mengejar Alba hingga kemudian ia pun berhasil mendapati keberadaan wanita itu. Namun sayangnya, harapan untuk mendapatkan Alba ternyata sia-sia belaka. Si pria tua malah hanya mendapati ponsel Alba yang memutar rekaman suara tangisan Kai. Alba yang berhasil melarikan diri dari kejaran si pria tua kini kembali mendatangi Didak dan berusaha untuk membebaskan suaminya itu. Namun, sebelum juga berhasil membebaskan Didak, si pria tua malah kini kembali dengan raut wajah yang penuh kesal. Tak mau kecolongan untuk kesekian kalinya, pria tua yang marah lalu menembakkan senapannya yang membuat paha Alba mendapatkan sedikit luka. Sementara itu, Didak yang berhasil melepaskan diri dari jeratan tali di tubuhnya langsung menyerang si pria tua menggunakan sebilah pisau. Namun sayangnya, serangan tersebut tak sedikit pun membuat si pria tua menjadi tumbang. Justru Didaklah yang tersungkur setelah terkena serangan balik dari si pria tua itu. Anjir, lawan laki-laki kalah lu Didak. Alba yang sempat meraih senapan akhirnya nekat menembakkannya meski hanya mengenai bahu dari si pria itu. Itu orang gede banget dari tadi kagak ada yang kena nembak, anjir gimana sih? Serangan balasan pun dilancarkan oleh si pria tua. Ia dengan sepenuh tenaga menghajar Alba sehingga jatuh tersungkur. Namun, pertarungan belum selesai. Didak yang mulai bangkit lalu meraih sebuah parang dan menebaskan ke pundak si pria tua itu cuy. Alhasil lawannya itu pun tumbang dengan luka menganga di pundaknya.
Namun siapa sangka keberhasilan dalam menghabisi si pria tua tadi ternyata bukanlah awal dari kebahagiaan mereka. Didak yang baru saja memeluk dan mengecup Kai tiba-tiba tumbang tak berdaya. Hal itu dialaminya menyusul luka tembak yang sempat diberikan oleh si pria tua dalam duel tadi. Kini Alba hanya bisa bersedih meratapi kepergian Didak. Suaminya telah pindah alam secara sia-sia hanya karena ulah Alba yang sedari awal tak mau mendengarkan perkataan Didak mengenai si pria tua itu, cuy. Kini Didak telah pergi untuk selamanya. Bumi hanyalah dihuni oleh Alba dan Kai saja. Nah, singkat cerita, tahun demi tahun pun berganti dan kini Kai telah semakin besar. Bocah laki-laki itu terlihat sangat mirip dengan mendiang sang ayah. Alba sebagai seorang ibu juga senantiasa menceritakan tentang kebahagiaan-kebahagiaan dari ayah Kai, termasuk memperlihatkan dokumentasi video di ponselnya, cuy, yang memperlihatkan Didak sewaktu kecil, dan film ini pun berakhir. Oke, kejanggalan dari film ini yaitu ada di handphonenya. Kenapa handphonenya dari si Didak masih kecil sampai sekarang baterainya nggak pernah melembung? Baterai gue aja udah melembung cuma berapa tahun ya kan? Dan gue penasaran sama film selanjutnya. Apakah anak si Didak ini bakal dikawinin lagi sama emaknya? Oke, segitu dulu film kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, bantu channel ini berkembang.